Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Megumi Amadir Salosa Mesir. Saya Amanda Munte. Saya Kristina Gala. Saya Christopher Hagan Ginting. Saya Clara Hauliana Silalahi. Dan saya Minola Karina Tarigan. Baiklah teman-teman dan Ibu Guru, Bapak Ibu Guru akan kami perlihatkan hasil diskusi kami. Baik, soal nomor 1 akan dibawakan oleh Christine. Tin, baca soalnya dulu ya, Tin. Oke, bentar, aku buka soal. Oke, nomor 1 soalnya, dari distribusi frekuensi di bawah ini adalah, di sini berat badannya dibilang 50 sampai 52. 50 sampai 52. 53 sampai 55. 53 sampai 55. 56 sampai 58. Sampai 58. 59 sampai 61. 59 sampai 61. 62 sampai 64. 62 sampai. Nah, di sini frekuensinya ada 4. 4. 5. 3. 2. 6. 3. 2. 6. Nah, di sini yang pertama-tama kita lakukan itu jumlahkan semua nilai frekuensinya. Jadi jumlah frekuensinya itu setelah kita jumlah nanti hasilnya 20. Hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kita cari XT. Cara nyari XT itu intervalnya kita jumlah. Nah, yang pertama itu 50 tambah 52, baru kita bagi 2, hasilnya 51. Baru yang kedua 54, 57, 60, 63. Terus kita cari di situ F kali XT. Itu kita kalikan frekuensinya, 4 dikali 51 itu 204. Baru 270, 171, 120, 378. Hasil jumlahnya itu 1143. Kemudian kita cari D-nya. Di sini aku pilih salah satu yang dilingkarin itu di angka 51. Nah, jadi di D sama FD itu 0. Kemudian, nah, karena di situ panjang kelasnya itu 3, jadi di situ aku buat kelipatan 3, 3, 6, 9, sama 12. Kemudian kalikan frekuensi sama D-nya, hasilnya 15, 18, 18, 72. Baru ini semua dijumlahkan, hasilnya 123. Nah, sekarang kita cari meannya pakai cara yang pertama. Nah, rumusnya itu mean sama dengan sigma F. Mean sama dengan sigma F kali XT.
Oke, di sini kita pakai cara satu untuk nyari main-nya. Itu rumusnya main sama dengan sigma F dikali XT. Sigma F dikali XT per sigma F sama dengan 57,15. Tunggu dulu, weh. Susah kali lo pakai kayak gini, serius. Bentar ya. Bentar. Serius. Jadi kayak yang kau bilang aja yang pakai bagi. Yang titik 2 tadi kau bikin. Biar aku bilangnya kalau nggak bagi juga. Biar Iya, bos iya. lapar. Atau ada nggak sih di sini usahaan? Apa? Ini. Nah, ini Iya. aturannya. 1143. 1143 per 20. Terus Per 20. Hasilnya 57,15. Baru kita cari lagi pakai cara kedua. Nah, rumusnya ini mean sama dengan XT ditambah XT ditambah sigma F dikali D per sigma F dikali D per sigma F. Sama dengan 51 ditambah 123 per 20. Hasilnya sama dengan 57,15. Jadi di nomor 1 ini di soalnya itu optionnya C. Oke, di sini kita cari nomor 2 sesuai dengan data yang di nomor 1 tadi. Nah, di sini kalau nyari median itu kita pertama cari K-nya dulu. Nah, rumus dari K itu setengah dari nilai frekuensinya.
Terus setengah, tadi nilai frekuensinya 20, berarti setengah dikali 20 sama dengan 10. Nah, kemudian kita cari FK-nya. FK-nya ini kita dapat dari nilai K tadi, posisi 10 itu di bagian frekuensi, dia di angka berapa? Nah, di sini 10 itu ada di kisaran angka 3. Kita lingkari nomor 3. Berarti Fs-nya itu yang di atas dari FK. 5 tambah 4 itu 9. Fs-nya 9. Oke, kemudian di sini kita ambil TB-nya. TB-nya itu 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Terus di sini panjang kelasnya itu 3. Nah, kita cari mediannya. Mediannya itu rumusnya TB ditambah P. Median sama dengan TB ditambah P dikali K dikurang Fs per Fk. Dikali K dikurang Fs per Fk. Nah, kita masukkan semua angkanya, berarti 55,5 tambah 3, kita kali 10 dikurang 9 per 3. 10 kurang 9 per 3, hasilnya itu kita dapat hasilnya kita dapat 56,5. Berarti di optionnya itu option E. Nah, terus soal nomor 3 di situ kita nyari modus dari data yang nomor 1 juga. Berarti kalau nyari modus itu kita cari dulu D1-nya. D1 itu kita dapat dari angka yang paling sering muncul di tabel frekuensi itu kan angka 6. Berarti angka 6 kita kurangkan ke yang di atasnya. 2 berarti 4. D1-nya itu 4. Bukan itu yang ketandai. 6 yang di tabel frekuensi. D1-nya 4. D2-nya 6. TB-nya di situ 61,5. Panjang kelasnya 3. Nah, kita masukkan rumusnya. MO sama dengan TB ditambah P. TB ditambah P. Baru kali D1 per D1 tambah D2. Tambah P dikali D1 dikali D1
Nah, kita masukkan angkanya, TB-nya tadi 61,5. 61,5 ditambah 3. Baru tambah 4 per 4 ditambah 6. Hasilnya kita dapat 62,7. Nggak ada di opsinya. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 4. Di situ nilai sama frekuensinya udah ditulis. Sekarang kita cari XT-nya. Nyari XT-nya itu 30 tambahkan 39, baru kita bagi 2. Gitu sampai seterusnya. XT-nya yang pertama itu 34,5. 44,5. 54,5. 64,5. 74,5, 84,5. Nah, baru kita kalikan frekuensi ke XT-nya. Di situ hasilnya 69, 222,5, 708,5, 903, 298, 169. Kita jumlahkan hasilnya 2370. Baru kita cari D-nya. Di sini aku pilih yang pertama, lingkarin yang 34,5. Berarti D sama FD-nya itu 0. Nah, di situ 10, karena di sini kelipatan 10, berarti 10, 20, 30, 40, 50, udah. Baru kalikan frekuensi sama D-nya, hasilnya 50, itu 0, 0, 0, 50, 260, 420, 160, 100. Nah, kita jumlahkan semuanya itu dapat 990. Karena kita mau nyari mean, kita pakai cara pertama dulu. Nah, masukkan angkanya berarti 2370. 2370, sorry. 2370 dibagi 40. Hasilnya itu kita dapat 59,25. Nah, sekarang kita pakai cara kedua. XT tambah sigma F kali D per sigma F berarti 34,5 ditambah 990 per 40. Hasilnya itu kita dapat 59,25. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Nah, di sini ditanya adalah median dari data nomor 4. Jadi kalau median itu kan rumusnya TB tambah P kali K kurang Fs per Fk.
Nah, di sini kita tentuin dulu K-nya. Berarti kan K rumusnya setengah kali frekuensi. Berarti setengah dikali frekuensinya tadi jumlahnya 40. Berarti setengah kali 40 hasilnya itu adalah 20. Nah, terus udah dapat nih K-nya 20. Berarti kita kan ininya dia di 2 tambah 5, 7 tambah 13, 20 di sini. Nah, kita buatlah ininya merah. Nah, terus berarti kalau di sini ininya berarti Fs-nya adalah 7, Fk-nya adalah 13, Tb-nya 49,5, dan P-nya adalah 10. Nah, mediannya itu kan TB tambah P kali K kurang Fs per Fk. Berarti jadi 49,5 ditambah 10 dikali 20 kurang 7 kurang 7 per 13. Nah, ini hasilnya nanti jadi 59,5. Berarti jawabannya adalah D. Nah, terus kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah dari data distribusi frekuensi di samping dapat disimpulkan bahwa rata-rata distribusi adalah, nah kita masukkan dulu, yang pertama adalah kelas intervalnya. Tin, tolong bacakanlah Tin kelas intervalnya Tin. Masih modus kau. Nyari modus. Yang mana sekarang nih? Oh ya, nomor 6 ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 6, yaitu modus dari data nomor 4. Nah, di sini kita akan lihat modusnya, yaitu nilainya seperti yang tadi. Nah, terus kalau rumus modus itu kan TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, di sini tadi kan TB-nya itu TB-nya 59,5. Nah, P-nya itu 10. D1-nya itu adalah 14. 14 dikurang 13. Kenapa 14? Karena modus itu adalah data yang paling banyak. Nah, data yang paling besar dia. Jadi 14 dikurang 13 itu 1. Berarti kita buat di sini 1. Terus kalau di 2 itu 14 dikurang 4. Berarti hasilnya 10. Nah, P-nya kan 10. Berarti kita tinggal buat aja. TB-nya 59,5 ditambah 10 dikali 1 per 11. Terus hasilnya adalah 60,40. Bentar ya, weh. Aku ini kan dulu. Nah, soal selanjutnya adalah soal nomor 7. Di sini dibilang dari data distribusi frekuensi di samping dapat disimpulkan Nah, kita sekarang akan lanjut ke nomor 7. Dari soal ini dibilang dari data distribusi frekuensi di samping
dapat disimpulkan bahwa rata-rata distribusi adalah, terus ini adalah tabelnya, kelas intervalnya 2 sampai 6, 7 sampai 11, 12 sampai 16, 17 sampai 21, 22 sampai 26, frekuensinya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau cari rata-rata itu berarti kan ada cara 1 dan cara 2. Di cara 1 itu ada sigma F sama ada XT. Berarti kita tambahkan dulu frekuensinya. Jumlah frekuensinya di sini adalah 20. Terus kita sekarang cari XT-nya. Cara nyari XT-nya itu dari 2 sampai 6 ini mana nilai tengahnya. Berarti kalau di sini kan dia nilai tengahnya 4. Terus 9. Terus 14. 19. Dan 24. Terus kita cari lagi F kali XT. F kali XT berarti 2 dikali 4, 8. Selanjutnya adalah 27. Terus 56. Terus 95 sama 144. Nah, D-nya ini aku ngambil itu mulai dari 0. Terus karena ini adalah P-nya berkelipatan 5, jadi dia dari 0, 5, 10, 15, 20, udah sampai 20. Terus kita cari lagi F kali D-nya. Kenapa kita harus cari D sama F kali D? Itu karena supaya kita bisa masukkan nanti ke cara yang kedua, cari min atau rata-rata. Nah, berarti kita buat F kali D di sini adalah 0, 15, 40, 75, 120. Nah, hasil dari F kali D ini keseluruhan adalah 250. Yang F kali XT ini adalah 330. Terus kita kan mau cari tuh min-nya itu pakai cara yang pertama, yaitu sigma F dikali XT per sigma F. Berarti dia 320 dibagi 20. Nah, ini 330 maksudnya. 30 bagi 20. Berarti dia kan 16,50. Nah, gitu deh guys. Terus kita cari nih pakai cara kedua, sama enggak dengan hasilnya itu dengan cara 1. Kita buktikan ya. Cara kedua itu rumusnya XT tambah sigma F kali D per sigma F. XT-nya itu karena ini apa namanya, dia ada yang D-nya tadi 0, berarti dia ngambilnya yang ini, yang 4. Nih. Berarti XT-nya 4 ditambah 250 per 20. Hasilnya 16,50. Sama. Berarti terbukti cara 1 dan cara 2 benar. Begitu untuk nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Oke, sekarang saya akan menjelaskan nomor 7 bagian 2 atau bagian B, mencari median. Pertama, kita harus mencari N-nya. Kalau median itu N-nya dikali setengah, berarti setengah kali jumlah dari frekuensi semuanya. Berarti setengah kali 100, yaitu 50. Jadi K atau N-nya itu 50. Setelah itu kita mencari FK-nya. Nah, mencari FK-nya itu... Tunggu lah, kau tengok aku nulis di mana lah. Jangan cepat kali. Oh, iya. Tunggu dulu. Oh, iya. Setengah kali 100 ya, berarti 50 ya? Iya, langsung 50 aja, Mbak. Oke. Bentar ya. Dah. Setelah itu kita mencari FK-nya.
Enggak lah, gini aja lah, mulai dari yang ini. Pertama kita akan cari K-nya. K-nya ini gitu. Oh, oke. Pertama kita mencari K-nya. K itu dari hasil jumlah semua nilai frekuensi. Hasil nilai tersebut dikalikan setengah, yaitu jadi hasilnya 50. Sesudah itu kita mencari FK-nya. Oke. Kita mencari FK-nya dengan cara kita menjumlahkan nilai frekuensi sampai di kurang lebih di angka 50 dan dapat di angka 35 FK-nya. Setelah itu kita mencari F35. FS. FS jumlah di atas nilai FK. Jadi dijumlahkannya hasilnya 26. Setelah itu kita nyari TB-nya atau nilai bawah. Nilai bawahnya itu 64,5. Nilai kelasnya 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus TB plus P kali K kurang FS per FK. Jadi 64,5 tambah 5 50 dalam kurung 50 kurang 26 per 35. Hasilnya 67,9. Oke, saya lanjut ke nomor 8. Nggak diganti dulu tabelnya? Oh iya, oke, bentar ya. Belum record. Oke, di nomor 8 saya akan menjelaskan tentang modus. Nah, di nomor 8 modusnya itu 37 karena angka 37 itu yang sering muncul. Oke, setelah itu kita mencari D1-nya. D1-nya itu nilai modus yang paling sering muncul dikurang nilai atasnya. Jadi 37 kurang 14 sama dengan 23. D2-nya nilai bawahnya. Jadi 37 kurang 25 sama dengan 12. TB-nya 69,5 dan P-nya 5. Oke, kita masuk ke rumus. Jadi 69,5 tambah 5 23 per 23 tambah 12. 23 tambah 12. Oh, sama dengan 72,79 D. Tujuh 79 D. Oke, makasih. Lanjut, siapa ini weh? Sila. Clara, Nek. Oke. Bacakanlah, Klar. Itu umur.
ukurannya jadi umur. 30 sampai 39. 40 sampai 49. 50 sampai 59. 60 sampai 69. Tunggu. 70 sampai 79. 80 sampai 89. 90 sampai 99. 1, 4, 14, 20, 22, 12, 2, totalnya 75. Itu 2, Mek. Totalnya 75. Oke, Klar, mulailah ya, Klar. Oke. Di nomor 9 kita cari Q3. Dan di mana untuk mencari K-nya, 3/4 dikali NF. 3/4 kali NF. Sama dengan 3/4 kali 75. Hasilnya 56,25. 56,25. Dan kita cari FK-nya. 56,25 yang paling dekat di frekuensi 22. Jadi FK-nya 22 dan Fs-nya adalah jumlah seluruh di atas FK. Hasilnya 39. TB-nya 70 dikurang 0,5, hasilnya 69,5. Dan panjang frekuensinya 10. Panjang interval maksudnya. Dan masuk dengan rumus, Mek. Q3 sama dengan TB tambah P dikali K kurang Fs dibagi FK. Sama dengan 69,5 ditambah 10, 56, K-nya 56,25. Dikurang 39. Per 22. Sama dengan 77,34 D. Yang nomor 10 itu kan diagram, Mek. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Sesuai dengan diagram ini, di sini sudah diketahui rataannya 59. Baru yang ditanya adalah nilai dari P-nya. Dan kita akan buat ke tabel. Itu ukuran, umurnya diganti jadi ukuran, Nek. Baru
46 sampai 50. 51 sampai 55. 56 sampai 60. 61 sampai 65. 66 sampai 70. Frekuensinya frekuensinya 3, 6, 7, P, 4, dan total frekuensinya 20 tambah P. Lalu kita cari dari nilai P-nya dengan memakai rumus rataan. X sama dengan 1140. Cara pertama. 59 sama dengan 1140 ditambah 63P. Per 20 tambah P. Tambah P. Sama dengan 59 dikali 20 tambah P. Lima 9 dikali 20 tambah P. Sama dengan 1140 ditambah 63P. 1180 ditambah 59P sama dengan 1140 ditambah 40 sama dengan 4P. P sama dengan 10. Sekarang nomor 11. Langsung aja ya masuk ke tabelnya. Langsung aja masuk ke tabelnya, Mbak. Yang ditanya nomor 11 ialah modusnya. Maka itu diganti interval 21 sampai 25. 26 sampai 30. 31 sampai 35. 36 sampai 40. 41 sampai 45. Frekuensi 46 sampai 50. 46 sampai 50. Frekuensinya 2,
8, 10, 6, 3, 2. Karena yang dicari ialah modus, maka nilai tertingginya pada frekuensi 10. Maka TB-nya 31 dikurang 0,5 ialah 30,5. Dan panjang intervalnya 5, dan D1-nya M dikurang ke atas sama dengan 10 kurang 8, hasilnya 2. Dan D2-nya 10 kurang 6 sama dengan 4. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Sama dengan 30,5 ditambah 5, 2 per 2 tambah 4, 6. 2 per 6. Sama dengan 32,16. Optionnya C. Kau cuma 2 soal, kelar. Di nomor berapa tadi? 3 soal, Mek. Nomor 9, 10, 11 ya? Iya, Mek. Lanjutlah W yang 12 W. Soalnya, jika rata-rata sementara 10, maka rata-rata distribusi frekuensi dari data kelompok di bawah ini adalah dia kolomnya berat 2 sampai 4, 5 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16. Frekuensinya 5, 7, 10, 7, 10, 3, 4. XT-nya 3, 6, 9, 12, 15. Terus D tambah XT dikurang 10,
Dia itu -7. -4. -1, 2, 5. D kali F-nya -35, -28, -10, 6, 9. Jadi di sini kan kita disuruh nyari rata-ratanya. Min sama dengan X ditambah sigma F dikali D per sigma F. Sepuluh ditambah -58 per 28. Hasilnya 8. Jadi, usia rata-rata 16 orang anak yang masih tinggal pada saat ini adalah, maka rata-rata distribusi frekuensi dari data kelompok adalah 8. Lanjut, nomor 13. Soalnya, tabel berikut ini menunjukkan usia 20 orang anak di kota A 2 tahun lalu. Jika pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang berusia 8 tahun pindah ke kota A, maka usia rata-rata 16 orang anak yang masih tinggal pada saat ini adalah, jadi tabelnya 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya 3, 5, 8, 4. Karena di sini kita disuruh nyari rata-ratanya, jadi kita menggunakan cara min sama dengan 7 dikali 0 min sama dengan 7 dikali 0 ditambah 8 dikali 4 ditambah 9 dikali 8 ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 8 tambah 4. 7 dikali 0 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 dikali 8
ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 8 tambah 4 sama dengan 32 ditambah 72 ditambah 40 32 ditambah 72 tambah 40 per 16. Jadi sama dengan 9. Jadi usia rata-rata 16 orang anak yang masih tinggal pada saat ini adalah 9 tahun. Lanjut ke soal nomor 14. Soalnya, nilai ujian dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan tabel di bawah. Seorang calon dinyatakan lulus jika nilai ujiannya sama dengan atau di atas rata-rata. Banyak calon yang lulus adalah nilai ujiannya terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Frekuensinya 2, 4, 6, 20, 10, 5, 2, 1. Di sini kita menggunakan cara yang sama dengan nomor 13. Min sama dengan 3 dikali 2 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 20 ditambah 7 dikali 10 ditambah 8 kali 5 9 kali 2 ditambah 10 kali 1. 2 tambah 4 ditambah 6 2 tambah 4 tambah 6 tambah 20 tambah 10 tambah 20 tambah 10 tambah 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 ditambah 16
ditambah 30. Man, langsung hasilnya aja, Man. Oh, oke. Sama dengan 6,2. Jadi, maka jumlah orang yang nilainya dari 6,2 ke atas adalah yang bernilai 7 sebanyak 10, 8 sebanyak 5, 9 sebanyak 2, dan 10 sebanyak 1. Jadi orang yang mendapat nilai rata-rata adalah 18 orang. Jawabannya B. Perkenalkan, nama saya Christopher. Di sini saya akan menjelaskan nomor 15. Terdapat di sini datanya dari soalnya, dari hasil ujian 30 siswa diperoleh data sebagai berikut. Nilai ujiannya yang pertama 21 sampai 30. Yang kedua 31 sampai 40. 41 sampai 50. 51 sampai 60. 41 sampai 50. 51 sampai 60. 61 sampai 70. 71 sampai 80. Dan yang terakhir 81 sampai 90. Lalu nilai frekuensinya yang pertama 1 huruf A, ya, oke. Yang keempat 9, angka 9. Selanjutnya B, huruf B, baru 6, terus 2. Oke. Nah, lalu soalnya ini, siswa yang dinyatakan lulus bila mana nilai lebih dari 60. Jika banyaknya siswa yang lulus adalah 16 orang, maka A kali B adalah, dari soal yang ditanya itu siswa yang dinyatakan lulus nilainya itu lebih dari 60, berarti 60 ke atas. Dan jika yang lulus itu hanya 16 orang, maka A kali B adalah, oke. Di sini kita buat B. B. B ditambahkan 2
Kalau tambah 6, hasilnya sama dengan 16. Kalau kita lalu seperti biasa diselesaikan, B tambah 8 sama dengan 16, dan dia hasilnya 8. Lalu ada nilai N sama dengan N sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah A tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 2. Sama dengan 30. Di sini angka 8 itu udah kita gantikan dengan hasil B yang tadi, diganti dengan angka 8. Oke. Lalu menjadi A tambah 27 sama dengan 30. A sama dengan 30 kurang 27, hasilnya 3. Berarti A-nya itu 3. Lalu sesuai yang ditanya di soal, maka A kali B adalah, oke, kita kalikan A kali B, A nilainya 3, B nilainya 8. Dikalikan 3 kali 8, maka jawabannya adalah 24. Oke, pilihannya di C. Oke. Lalu kita lanjut ke nomor 16. Jadi nomor 16, dari tabel distribusi frekuensi berikut, kuartil bawahnya adalah, yang ditanya kuartil bawahnya. Kuartil bawah itu berarti Q1. Nilai yang diketahui yang pertama 36 sampai 45. Empat enam sampai 55, 56 sampai 65, 66 sampai 75, lalu 76 sampai dengan 85. Oke, itu yang terakhir. Nilai frekuensinya yang pertama itu 5, lalu 10, 12, 7, dan 6. Oke, dari nilai dan frekuensi yang diketahui, kita dapat jumlah total frekuensinya adalah 40.
Maka untuk mencari kuartil bawahnya, pertama-tama kita menentukan K-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan mencari nilai K. Yang dimana K sama dengan 1/4 dikali total frekuensi 40. Lalu didapatkan jawabannya 10. Dan FK-nya 10. Oke, frekuensi kumulatifnya 10. Lalu Fs sama dengan 5. Dan TB-nya sama dengan 45,5. Dan nilai P sama dengan 10. Oke, yang lain sudah diketahui, langsung aja kita masukkan ke rumusnya, yaitu sama dengan Q1 sama dengan TB tambah P dalam kurung K kurang Fs per Fk. Kita masukkan nilai TB-nya 45,5. Ditambahkan dengan 10. Lalu dalam kurung 10 kurang 5 per 10. Kurang 5 per 10. K-nya 10. Tunggu dulu. Itu kenapa bisa FK-nya 10? Bisa FK-nya 5, harusnya 10 lah. Oh, kurang Fs per Fk. Fs-nya yang 10. Rumusnya kan K kurang Fs per Fk kan? Tapi FK-nya ini kau buat di 10 kan? FK-nya 10. FK-nya sih di 10. FK 10, Fs sama dengan 5. Berarti rumusnya K kurang Fs per Fk kan? Oh iya, Iya. Fs-nya berarti Fs 5. Fk 10. Oke, tadi itu nilai FK yang diketahui 10 ya. Fs-nya 5. Baru setelah dikalkulasikan hasil dari kuartil bawahnya adalah 50,5. Dan jawabannya itu adalah A. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor terakhir, yaitu nomor 17. Dari hasil ujian 30 siswa diperoleh data sebagai berikut. Nilai ujian yang pertama 21 sampai 30. 31 sampai 40. 41 sampai 50. 51 sampai 60. 61 sampai 70. 71 sampai 80. Yang terakhir 81 sampai 90.
baru diketahui nilai frekuensinya 113 10852. 10852. Oke. Pertanyaan soalnya di sini soalnya di sini adalah siswa yang berhasil adalah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 52,5. Maka banyaknya siswa yang berhasil adalah berapa orang? Berarti di sini di sini berarti total nilai frekuensinya adalah 30. Total nilai frekuensi sama dengan 30 S-nya. Baru kita diketahui TB-nya adalah 50,5. FK-nya 10. FS-nya sama dengan 5. P sama dengan 10. Lalu N sama dengan 30. Ya, total frekuensi 30. N. Oke. Baru kita akan langsung masukkan ke rumusnya. Mencari maka sebanyak siswa yang berhasil adalah berapa orang? Oke. Itu udah diketahui 52,5. Berarti langsung aja kita buat 52,5 sama dengan 50,5 TB-nya 50,5 ditambah P-nya 10 tambah 10 baru kita kalikan dengan yang ditanya K-nya. K kurang 5 FS-nya 5 per FK-nya 10. Berarti K kurang 5 per 10. Di dalam kurung. Oke. Di sini yang ditanyakan setelah kita kalkulasikan maka hasil K-nya jadi 7. Maka hasil K sama dengan 7. Oke, berarti yang ditanya di sini maka banyak siswa yang berhasil adalah berapa orang? Nah, berarti di sini banyak siswa yang berhasil itu 30 kurang 7 sama dengan 23 orang. Dan pilihan jawabannya adalah C. Oke, kita akan membahas bagian B nomor 1. Pertama kita akan membahas median. Setelah itu kita akan mencari nilai N-nya. Kita menjumlahkan nilai semua frekuensinya dan hasilnya 100. Jadi N sama dengan setengah kali 100 sama dengan 50. K-nya sama dengan 50.
Oke, setelah itu kita mencari FK-nya dengan cara yang seperti sebelumnya dan hasilnya FK-nya 35. Setelah itu mencari FS nilai atas FK. Jumlahnya 26. TB-nya 64,5. Dan P-nya 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 64,5 tambah 5 kurang 50 kurang 26 per 35. Jadi hasilnya 67,9. Oke, setelah itu kita mencari modus. Nah, modusnya itu nilai paling sering muncul yaitu 35. Jadi kita mencari D1-nya dengan cara 35 kurang nilai atasnya 14 sama dengan 21. Terus D2-nya 9. TB-nya 64,5 dan P-nya 5. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 64,5 tambah 5 kali 21 per 21 tambah 9. Sama dengan 68, Mek. Eh, 21 tambah 9. Oke, sama dengan 68. 68. Sekarang rata-rata cara 1. Jadi sigma F XT itu dijumlahkan jadi 6.765. Jadi, terus Tunggu guys, per XT-nya sama F kali XT-nya belum ada ini. oh iya. XT-nya 52. 57, 62, 67, 72, 77, sama 82. Oke. FXL 208, 456, 868, 2345, ya, 770 sama 246. Jumlahnya 6.765. D-nya 0, 5, 10, 0, 40, 140, 525, 520, 250, 90.
Hasilnya 1.565. Oke. Cara 1. (6.765 per 100). Hasilnya 67,65. Cara 2, 52, kita XT-nya melihat yang D-nya 0, jadi kita ambil 52. 52 tambah 1.565. tambah 1.565, Bre. 1.565 per 100. Hasilnya 67,65. Oke, Q1, kuartil bawah. Oke. Kalau Q1 mencari K-nya itu bukan setengah tapi 1/4. Jadi dikali 1/4 kali 100 sama dengan 25. Masukkan ke rumus Q1 berarti ubah K-nya aja 25. Oh, dan Fs-nya jadi beda. FK-nya di 14 dan Fs-nya di 12. FK-nya di 14, Fs-nya 12. TB-nya 59,5. Dah. 25 kurang 12, Mek. 25 kurang 12 per 14. Hasilnya 64,1. Sekarang kuartil atas Q3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil atas atau Q3. Nah, di sini K-nya itu diganti jadi 3/4 kali 100, hasilnya 75. Oke, FK-nya jadi 26. FK-nya 26, Fs-nya 61. TB-nya 69,5. 69,5. Masukkan ke rumus seperti Q1. Jadi 69,5 tambah 5. Terus 75 kurang 61. 75 kurang 61 per 26. 26. Hasilnya 72,1. 72,1. Selanjutnya nomor 2B, bagian B.
Mek, gantilah itunya, tabelnya. Oke, selanjutnya kita nomor 2, mencari rata-rata dengan cara 1 dan 2. Frekuensinya itu jumlahnya 50. Dan XT-nya 2750. Oh, itu 37, Mek. 42, 47, 52, 57, 62. Oke, selanjutnya 37, 210, 188, 364, 1083, 868. Dan hasilnya 2750. 2750. Oke. Cara 1 berarti 2750 bagi 50. Hasilnya 55. Cara 2, XT-nya kita D-nya. Kita buat D-nya dulu, Mek. 0, 5, kelipatan 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. 20, 25. FD-nya 0, 25, 40. Enggak, 25, 40 di bawah gitu, Mek. 40, 105, 380, 350. Hasilnya 900. Oke. Cara kedua itu kita ambil 37. Oke, 37 tambah 900 per 50. Hasilnya 55. Oke, sekarang cari median. Modus dulu lah. Oh, modus. Kita nyari nyari modusnya jadi karena 19 paling sering jadi 19 jadi modusnya. Jadi D1-nya itu 12. D2-nya 5. P-nya 5 tetap dan TP-nya 54,5. Oke, masuk ke rumus jadi 54,5 tambah 5. 54,5 tambah 5 kali 12 per 12 tambah 5. 12 tambah 5. Oh, oke. Sama dengan 58. Sekarang median itu Q3 itu.
Oke, kita nyari K-nya dulu. K-nya itu setengah kali 50, hasilnya 25. Oke, K-nya 19, FK-nya 19, FS-nya 17, TB-nya 54,5. Masuk ke rumus, jadi 54,5 tambah 5, kali 25 kurang 17. 25 kurang 17 per 19. 17 per 19. Hasilnya 56,6. Sekarang mencari Q1. Q1 itunya K-nya 1/4 diubah. Jadi hasilnya 12,5. 12,5. Oke. FS-nya 10. FK-nya 7. TB-nya 49,5. 49,5. Oke, sekarang masuk ke rumus, jadi 49,5 tambah 5. 49,5 tambah 5 kali 12,5 kurang 12,5. 12,5 kurang 10 per 7. Hasilnya 51,25. 51,25. Oke, sekarang mencari Q3-nya. Nah, Q3-nya, K-nya dibuat menjadi 3/4 kali 50. K-nya 3/4 kali 50. Hasilnya 37,5. 37,5. Oke, FK-nya 14. FK-nya. FS-nya 36. FK-nya 14, Me. FK yang 14. FS-nya 36. TB-nya 59,5. T-nya pas. Jadi masuk ke rumus, jadi 59,5 tambah 5 kali 37,5 kurang 36. 36 per 14. Hasilnya 60. 60. Oke, sekarang nomor 3. Kan nomor 3 bagian B. Pertama kita nyari K-nya, karena dia mencari Q1, jadi K-nya tuh 1/4 kali 40, sama dengan 10. 1/4. Jadi hasilnya 10. P-nya, nilai kelasnya itu 10. FK-nya 10 juga. FS-nya 5. TB-nya pas. Udah, tidak usah diganti. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya. Jadi 59,5 tambah 10
kali 10 kurang 5 per 10. 10 kurang 5. 10 kurang 5. Oh ya, per 10. Hasilnya 64,5. Oke, sekarang Q3. Q3. Q3 jadi kalau K-nya 3/4 kali 40 jadi hasilnya 30. Hasilnya 30, Mek. K-nya. Ya. Jadi FK-nya 7, FK-nya 7, FS-nya 27. TB-nya 79,5. 79,5. Oke. Masuk ke rumus jadi 79,5 tambah 10 kali 30 kurang 27. 3 per 7. 3 per 7. Hasilnya 83,7. Oke, selesai. Ini Q3 ya? Iya, Mek. Q3. Sekarang 4, Mek. Siapa, Mek? Baik, kita akan lanjut ke nomor 4 bagian B. Di sini terlihat modus dari data di bawah ini adalah 51,5. Tentukan A nilai P dan B rataan. Nah, dari sini kita dapat lihat dengan cara kalau nilai P-nya itu dia ditambahkan dulu semua frekuensinya. Berarti semua frekuensinya kalau ditambahkan berarti kan 5 tambah 9 tambah 14 tambah P tambah 16 tambah 6 itu sama dengan 50 tambah P. Terus, nah kita buatlah di sini berarti di P ini berarti si FK-nya itu si P dan FS-nya itu 5 tambah 9 tambah 14. Nah, kita cari dulu nilainya modusnya itu kan katanya tadi modusnya itu 51,5. Nah, dari modus inilah bisa kita cari si P. Berarti kita masukkanlah ke rumus modus. Nah, D1-nya kan berarti dia tadi dia modusnya berarti kan dia P kurang 14. Berarti D1-nya adalah P kurang 14. Kemudian D2-nya P kurang 16. Nah, terus udah gini kita lihat nih TB-nya berarti 49 kurang 0,5, 48,5. Terus P-nya itu tetap 5. Nah, kita langsung masukkan aja berarti modus sama dengan 51,5 sama dengan TB-nya 48,5 ditambah 5 kali P kurang 14 per P kurang 14 ditambah P kurang 16. Nah, berarti jadi 3 sama dengan 5P kurang 70 per, kalau difaktorkan ini jadi P kurang 14 ditambah kalau itu kan di jumlah atau dikurangkan jadi P kurang 14 tambah P tambah 16.
Nah, dari situ dapat kita dapati hasilnya yaitu 6P kurang 90 sama dengan 5P kurang 70. Maka P sama dengan 20. Nah, ini dia teman-teman cara nyari nilai P. Kemudian kita akan cari rataan. Rataan itu kan sama dengan nilai rata-ratanya kan. Berarti dari dia nyarinya dari cara 1 dan cara 2 min. Berarti tadi total dari sigma F kali XT itu 3.475. Nah, berarti kita masukkan langsung 3.475 dibagi 70. Berarti hasilnya 49,6. Terus kita masukkan lagi cara kedua, XT-nya dia didapat dari D. D-nya itu dimulai dari 0. Nah, misalnya kalau kayak gini kan berarti dia yang diambil adalah 36. Kalau misalnya nolnya di sini 34, 35, 36. Nah, dari tengah-tengah dari 34 ini 36. Berarti D-nya itu adalah 36. XT-nya adalah 36. Kemudian sigma F kali D itu hasilnya 955 per 70. Berarti hasilnya jadi 49,6. Kita lihat di sini hasil dari cara 1 dan cara 2 untuk mencari rata-rata sama. Baik, Bapak Guru dan teman-teman semua, inilah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.